Selamat pagi pemirsa. Gerakan Moral Sivitas Akademika untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menegakkan etika dan kembali ke koridor demokrasi bergulir layaknya bola salju. Seruan tersebut tercetus dari Universitas Gadjah Mada UGM, kemudian datang bergelombang dari kampus-kampus seantero tanah air. Ada dua peristiwa dan langkah Jokowi yang menyimpang dan paling menonjol sebagai sikap negarawan serta kepala negara. Yang pertama adalah proses lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden. Dan kedua, pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden dan menteri boleh berpihak dan boleh juga berkampanye di pemilu. Gerakan dari kampus-kampus tersebut bukan main-main karena para guru besar juga berada di deretan penyeru, bahkan di barisan terdepan. Mereka bukan sekedar mengkritik, melainkan juga menyodorkan fakta-fakta sikap Jokowi yang mengusik kewarasan berdemokrasi berdasarkan perspektif keilmuan dan nurani pendidik. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 5 Februari 2024 dengan tema Guru Besar Bukan Partisan. Saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Iqbal. Kabar baik ya? Baik, sehat dan adem ya, lihat debat tadi malam. Kita senang ya menontonnya. Oke. Nah, tapi yang agak kurang adem ini adalah sikap-sikap dari Sivitas Akademika. Kita mengapresiasi ada pernyataan dari Sivitas Akademika dari berbagai kampus dan universitas. Itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini, Bang Gaudens. Tapi kita akan sebelumnya membahas debatnya terlebih dahulu. Merah putih di atas semua yang menjadi headline dalam harian Media Indonesia. Ini apa kaitannya dengan jalannya debat tadi malam dengan segala dinamika yang terjadi? Ya, kalau kita lihat debat tadi malam itu kan adem ya, tidak ada saling serang seperti debat pertama sampai keempat ya. Debat kelima itu benar-benar para calon itu mampu mengendalikan diri sehingga ya, suasana sejuk itu dihadirkan di ruang debat dan diharapkan suasana sejuk itu juga mewarnai para pendukung masing-masing ya. Apalagi tinggal 9 hari lagi ya, 9 hari lagi kita akan bertemu di pemilu 14 Februari 2024. Dan diharapkan dengan debat tadi malam itu mampu menyatukan masyarakat. Apapun pilihannya, berbeda pilihan boleh, tetapi gontok-gontokan tidak boleh. Itulah yang ditunjukkan oleh 3 calon presiden tadi malam. Mereka boleh berbeda, bahkan boleh bersetuju terhadap satu pendapat, tetapi mereka tetap akur satu sama lain. Meskipun ada adu argumentasi di situ juga dilakukan dengan adem itu tadi ya? Ya, adu argumentasi kan boleh-boleh saja ya, tetapi yang paling penting itu mereka tidak saling serang. Itu menunjukkan bahwa memang ada proses cooling down. Karena apa? Karena demi merah putih. Merah putih itu di atas segalanya. Betul. Tidak ada gunanya pemilu kalau merah putihnya itu tersobek-sobek gitu. Oke, menarik karena baru tadi malam sebagai penonton, ini objectively speaking ya, gagasan itu benar-benar nyampe gitu. Pada saat kita menonton bukan gimmicknya yang teringat, tapi gagasan-gagasan itu kita dapatkan sebagai ketiga calon itu tampil dengan baik sih. Oke, baik. Kemudian headline yang kedua ini terkait dengan sikap kritis guru besar buka kesadaran publik. Ini yang nanti juga akan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Netralitas dan independensi ialah prinsip etika yang harus dijunjung tinggi Presiden. Nah, berarti selama ini publik perlu dipicu kesadarannya. Ya, kita tahu bahwa kampus itu punya sejarah ya. Sejarah lahirnya reformasi 98 itu tidak terlepas dari peran kampus, peran mahasiswa, dan peran para guru besar. Guru besar itu seperti bersuara di tengah padang gitu ya. Mereka menyuarakan kebenaran, didengar atau tidak didengar, tetap mereka suarakan. Dan mereka benteng terakhir tentang etika dan moral. Ketika etika dan moral itu ditabrak ugal-ugalan, tampillah para guru besar ini untuk mengingatkan para penyelenggara negara untuk tetap mematuhi kode etik, etika, dan moralitas. Jadi sesuatu yang baik dan sangat menarik apa yang disampaikan para guru besar itu. Jangan pula ketika menanggapi seruan guru besar, ditanggapi secara ugal-ugalan pula, ada yang menyatakan bahwa ini
orkestrasi untuk mendukung calon tertentu itu kan sesuatu yang naif ya. Menuding juga ini partisan begitu atau strategi politik. Itu tidak boleh seperti itu karena ini tidak boleh guru seperti besar, itu karena ini guru besar itu menyuarakan nurani publik. Mereka tidak punya kepentingan apa-apa selain tetap utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Kemudian ini juga yang tidak boleh ugal-ugalan adalah terkait dengan bansos. Bang Gaudens, kita melihat dinamika belakangan akhir-akhir ini pembagian bansos itu menjadi polemik tersendiri, baik itu dari cara pembagiannya, siapa yang membagikan, kemudian juga metode pembagiannya itu menuai kritik dari publik. Nah, kenapa ini cukup keras kata-kata di sini, bentuk kejahatan kemanusiaan maksudnya apa? Ya, bentuk kejahatan kemanusiaan itu kalau bansos itu dipersonifikasikan sebagai bantuan pribadi. Kita tahu bahwa bansos itu dikeluarkan lewat anggaran APBN, ada mekanisme penyampaiannya, tidak boleh itu dijadikan sebagai personifikasi bahwa itu seakan-akan bantuan pribadi dari si pemberinya, padahal ini diambil dari uang rakyat juga, uang APBN. Karena itu di dalam debat semalam juga disampaikan, jangan sampai bansos itu bermanfaat bagi pemberinya, penerimanya malah enggak gitu. Oke, jadi bansos itu sebaik-baiknya bermanfaat bagi yang penerima. Ya, mestinya bagi penerima yang bermanfaat ya, bukan pemberinya. Ketika bermanfaat bagi pemberinya itu berarti yang diinginkan bahwa ada efek elektoral dari pemberian bansos itu. Kalau itu diharapkan mendapatkan efek elektoral, itu yang disebut kejahatan kemanusiaan ya. Karena apa? Karena bantuan yang diambil dari uang negara seakan-akan menjadi bantuan pribadi, itu yang tidak boleh. Soal timing kan sebenarnya juga dipermasalahkan nih Bang Gaudens, seperti terkesan ngebut katanya, dinilai seperti itu. Tapi ada jawaban bahwa pembagian kolektif 3 bulan ini sudah dilakukan sejak dulu. Tapi kalau melihat faktanya di lapangan, memang seperti itu atau ada ini khusus? Ya, memang anggarannya semakin dinaikkan pada saat tahun politik dan pemberiannya itu secara besar-besaran, bukan hanya dibagikan di tingkat RT RW gitu atau Kementerian Sosial, tetapi Presiden juga ikut membagi-bagikan. Bahkan ketika dibagi-bagikan tidak ada Menteri Sosialnya. Oke, itu yang kemudian menjadi pertanyaan publik, apalagi pada saat dibagikan di depan istana yang merupakan simbol negara ya, Bang Gaudens. Dan ini juga yang dikritisi salah satu oleh para guru besar dan Civitas Akademika. Guru besar bukan partisan. Ini tadi ada pernyataan ya sebelumnya di Headline News dari Profesor Puncor bahwa dikonfirmasi tidak ada motif apapun. Ini semata-mata untuk memberikan pencerahan bahwa ini sudah berjalan tidak di koridor demokrasi yang benar. Nah, kenapa ini menjadi fokus dalam editorial pada pagi hari ini? Ya, karena ada tanggapan dari istana yang mengatakan bahwa para guru besar ini bagian dari partisan untuk memenangkan calon tertentu. Padahal apa yang disampaikan oleh para guru besar itu, apa yang disampaikan oleh kampus-kampus, dan ini meluas ya ke seluruh Indonesia, kampus-kampus seluruh Indonesia itu berbicara tentang etika dan moral. Etika dan moral itulah yang dijauhkan dalam proses pemilu 2024. Kalau itu dijauhkan, berarti kita menyelenggarakan pemilu tanpa etika dan moral. Kalau itu yang terjadi berarti ugal-ugalan, bisa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Itu yang tidak boleh dan harus dijauhkan. Oke, dan sebagai media tentu apakah ini juga bagian dari kontribusi untuk mengawal proses itu bersama dengan para Civitas Akademika, Bang Gaudens? Ya, kalau tugas media itu kan melakukan kontrol sosial ya. Dan kita menganggap apa yang disampaikan oleh para guru besar itu jauh sekali dari sikap partisan. Karena itu lebih baik mendengarkan apa yang disampaikan para guru besar itu daripada defensif membela diri. Semakin membela diri semakin ketahuan memang motif pelanggaran etika dan moral itu untuk kepentingan tertentu gitu. Oke, baik, itulah sikap dari media Indonesia. Terima kasih Bang Gaudens. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Namun kita akan saksikan terlebih dahulu pemirsa, menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini adalah guru besar bukan partisan. Selamat menyaksikan. Guru besar bukan partisan. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh menghina. Gerakan Moral Civitas Akademika untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menegakkan etika dan kembali ke koridor demokrasi
bergulir layaknya bola salju. Tercetus dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, kampus alma mater Jokowi sendiri yang berjuluk Kampus Kerakyatan, seruan kepadanya kemudian datang bergelombang dari kampus-kampus seantero tanah air. Ada beberapa peristiwa dan langkah Joko Widodo yang dinilai telah menyimpang sebagai sikap negarawan serta kepala negara yang mestinya berpijak pada semua golongan dan kepentingan rakyat. Namun, ada dua yang paling menonjol. Pertama, proses lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kedua, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden dan menteri boleh berpihak dan boleh juga berkampanye di pemilu. Gerakan dari kampus-kampus tersebut bukan main-main, karena para guru besar juga berada di deretan penyeru, bahkan di barisan terdepan. Mereka bukan sekadar mengkritik, melainkan juga menyodorkan fakta-fakta sikap Joko Widodo yang mengusik kewarasan berdemokrasi berdasarkan perspektif keilmuan dan nurani pendidik. Istana, lewat Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwi Payana, lantas bereaksi. Ari menilai ada upaya mengorkestrasi narasi politik untuk kepentingan elektoral. Dikatakannya pula, strategi politik partisan seperti itu sah-sah saja dalam kontestasi politik. Maka, wajar bila para profesor yang memimpin seruan moral Civitas Academica terhadap Presiden Joko Widodo merasa tersinggung. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Susi Dwi Haryanti menantang Ari menyodorkan bukti atas klaimnya itu. Pernyataan Ari memang sangat disayangkan. Malah bisa disebut sebagai pelecehan terhadap para guru besar. Jangan-jangan dalam pandangan istana, di balik semua sikap dan kritik kepada Presiden Joko Widodo, ada kepentingan elektoral kubu tertentu. Boleh dibilang itu pengakuan bahwa Joko Widodo juga mempraktikkan strategi politik partisan. Peringatan dan kritik yang datang bertubi-tubi mestinya membuat Presiden Joko Widodo sadar. Seruan moral Civitas Academica bukan sesuatu yang pertama. Sebelum mereka, sudah banyak tokoh bangsa yang menyeru Joko Widodo agar tidak terus menabrak etika bernegara dan berdemokrasi. 3 hari sebelum Civitas Academica UGM menginisiasi petisi peringatan kepada Joko Widodo, PP Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo mencabut pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye. Kemudian di hari yang sama dengan keluarnya pernyataan dari kampus UGM, sejumlah tokoh yang menamakan diri Gerakan Nurani Bangsa atau GNB mendatangi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Di situ, cendekiawan Komarudin Hidayat mengingatkan bahwa posisi KPU lebih tinggi daripada Presiden. Tersirat pesan kepada KPU agar tidak menjadi instrumen untuk memuaskan nafsu penguasa. Sebelumnya lagi, sederet tokoh bangsa juga silih berganti menyampaikan seruan moral kepada kepala negara. Gelombang kritik dari para tokoh hingga kampus sekaligus memperlihatkan betapa pengawasan dari lembaga yang mengemban amanat konstitusi, mulai dari DPR hingga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, telah lumpuh. Masyarakat sipil terpaksa mengambil alih. Sayangnya, reaksi pihak istana terhadap gema tobat moral yang diserukan kampus menunjukkan belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo menggubris gelombang kritik terhadapnya. Publik masih berharap kali ini Presiden Joko Widodo segera sadar, alih-alih terus eksis dalam gelembung halusinasi yang memandang semua pengkritik sebagai partisan. Bagaimanapun juga, Jokowi merupakan presiden pilihan rakyat. Selayaknya, Presiden Joko Widodo mengembalikan mandat kepada rakyat di akhir jabatannya dengan moral bernegara yang tegak. Itulah bentuk penghormatan kepada rakyat dari seorang negarawan yang terhormat. Guru besar bukan partisan, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, kami ingatkan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait dengan tema pada pagi hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di editorial Media Indonesia.
di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan Gerakan Moral Sivitas Akademika untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar menegakkan etika dan kembali ke koridor demokrasi terus bergulir layaknya bola salju. Diawali dengan UGM, kemudian juga sejumlah universitas lain memberikan pernyataan sikap termasuk Universitas Padjadjaran. Nah, untuk membahas tema editorial kali ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Haryanti. Prof. Susi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Iqbal, alhamdulillah kabar baik. Ya, semoga selalu sehat Prof. Susi. Nah, apakah sejauh ini pernyataan sikap dari para akademisi, sivitas akademik dari berbagai universitas ini menurut Anda sudah dijawab? Mengingatkan ini apakah sudah ada reaksi begitu sejauh ini? Baik, kalau berdasarkan apa yang saya lihat dan saya dengar dari berbagai media, di mana Presiden Jokowi mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para akademisi yang tergabung di dalam berbagai universitas merupakan suatu hal yang wajar di alam demokrasi, dan itu merupakan statement yang sangat minim menurut saya. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, penguasa atau pemerintah di sini belum memberikan sebuah respon ataupun juga reaksi yang memadai untuk melakukan respon terhadap masukan-masukan ataupun juga kritik-kritik yang dilakukan oleh universitas. Jadi responnya masih minim, masih sangat normatif, bahwa itu merupakan hal yang biasa di alam demokrasi. Jadi belum ada respon-respon yang menurut saya yang lebih prinsipil ataupun juga lebih fundamental. Oke, jadi jawaban dari Pak Presiden yang menyatakan bahwa itu boleh karena itu hak demokrasi, itu masih dirasa belum cukup ya begitu untuk menjawab peringatan dari teman-teman sivitas akademika. Nah, artinya tudingan dari KSP, Bu Prof. Susi, yang kemarin dinyatakan bahwa ada Ari Dwi Payana yang menyatakan bahwa ini adalah diduga jangan-jangan ada orkestrasi di belakangnya atau menjadi partisan. Kemudian Anda juga sudah kemarin dipertemukan dalam program Prime Time News dengan kembali dari KSP yang menyatakan atau meluruskan istilahnya bahwa itu bukan seperti itu maksudnya. Apakah Anda melihat ini masih tudingan soal partisan ini masih melukai dari teman-teman guru besar dan para aktivitas akademika? Ya, itu adalah satu tudingan yang membuat kami terluka. Mengapa kami menjadi terluka? Karena ini berangkat dari sebetulnya makna ataupun fungsi universitas sebagai sebuah lembaga pendidikan. Ada dua fungsi utama universitas. Yang pertama adalah dia sebagai tempat, jadi dari lintasan sejarah, universitas itu merupakan sebuah tempat untuk penyemaian ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengawal peradaban. Kemudian fungsi yang kedua, universitas itu adalah abdi masyarakat. Bahkan di dalam tulisannya Muhammad Hatta mengatakan tugas utama universitas itu adalah pembentukan watak atau kepribadian. Dan kepribadian itu adalah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Dan di dalam konteks ini, maka guru besar yang ada di universitas itu mempunyai tanggung jawab dengan cara bagaimana dia sebetulnya meletakkan persoalan dan memecahkan masalah yang ada di dalam lingkungan ilmu dan lingkungan masyarakatnya merupakan sumbangan yang besar dalam pembentukan karakter tadi. Oleh karena itu, kalau berangkat dari pemahaman semacam itu, maka semestinya pihak penguasa tidak kemudian memberikan label kepada seruan-seruan yang disampaikan oleh para guru besar, para sivitas akademika sebagai suatu yang ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Apa yang kami lakukan itu pada dasarnya adalah untuk mencegah tidak lagi terjadi apa yang disampaikan oleh Bung Hatta, yaitu karena semuanya dipandang mudah dan dengan semangat avanturir mengalahkan rasa tanggung jawab, maka timbullah anarki dalam politik dan ekonomi serta penghidupan sosial dengan akibat yang tidak dapat dielakkan lagi,
yaitu korupsi dan demoralisasi. Kami, para akademisi yang tergabung di berbagai universitas, tidak lagi ingin melihat bahwa Indonesia itu dikepung oleh korupsi dan demoralisasi yang ada hampir di setiap kehidupan. Baik, Prof. Susi, ini kan bukan baru-baru ini saja, karena sebelumnya beberapa bulan yang lalu bahkan sudah diingatkan istilahnya oleh para tokoh bangsa yang berkumpul terkait dengan perilaku yang menyimpang dari demokrasi ini. Nah, terakhir, Prof. Susi, kalau nanti ini tetap tidak diindahkan, tetap tidak didengarkan, bagaimana, Prof. Susi? Apa yang akan terjadi? Ya, jadi seperti yang acap kali saya katakan, bahwa demokrasi itu akan berjalan dengan baik apabila tidak terlalu banyak purbasangka. Dan purbasangka di sini adalah purbasangka yang dilakukan oleh para penguasa kepada rakyatnya. Nah, kalau purbasangka kemudian seruan-seruan itu tidak lagi diindahkan, maka saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Rakyatlah yang akan menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Dan kita semua tahu bahwa kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh rakyat sebagai daya dorong utama atau primary forces itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, apakah mahasiswa juga akan turun ke jalan untuk memberikan responnya kepada kondisi-kondisi yang terjadi belakangan hari ini. Jadi akan banyak sekali nanti bentuk-bentuk dorongan-dorongan yang dilakukan oleh rakyat. Karena apa? Karena rakyatlah pada dasarnya sebagai pemilik kedaulatan. Jadi jika semuanya itu tidak lagi dihiraukan, maka rakyat sebagai pemilik kedaulatanlah yang akan menentukan. Baik, terima kasih Prof. Susi sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Profesor Susi Dwi Haryanti. Bang Gaudens, jadi seberapa serius label partisan yang disematkan kepada para guru besar yang mengingatkan ini? Ya, menurut saya sih itu hanya sikap defensif, ekspresi karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Karena seruan moral itu seruan yang sangat wajar dilakukan oleh para akademisi. Kita tahu bahwa para akademisi itu adalah benteng terakhir penegakan etika dan moral suatu bangsa. Dan mereka lah yang semacam petunjuk arah kemana harus bangsa ini berjalan. Saya mengibaratkan ketika penguasa itu mendaki gunung gitu, ada jalan yang dipilih, ada jalan demokrasi, ada jalan oligarki. Rupanya selama ini jalan yang ditempuh itu jalan oligarki. Ketika salah jalan oleh para guru besar ini diberitahukan, kamu udah salah jalan, kembalilah ke jalan demokrasi. Jangan sampai lupa jalan pulang menuju demokrasi. Nah, bagaimana untuk menuntun jalan pulang itu? Kita masih punya TAP 6 MPR 2001 ya. Itu kan tentang etika kehidupan berbangsa. Di sana ditegaskan sekali bahwa di pasal 3 itu presiden dan lembaga negara lainnya menjadikan etika bangsa ini sebagai bagian di dalam penyelenggaraan negara. Rupanya etika bangsa yang ditetapkan oleh MPR 2001 itu sudah jauh dilupakan. Karena itu apa yang diingatkan oleh para akademisi itu sesungguhnya mengingatkan bahwa sudah ada loh penuntun etika kehidupan bangsa. Bahkan di sana di dalam etika pemerintahan itu tegas sekali dikatakan ya kalau udah salah ya mundur saja gitu. Dan harus tahu malu gitu. Ini kan problem kita ini kan orang tidak tahu malu sudah salah masih ngotot pula kan. Karena itu para guru besar itu turun gunung untuk memberitahukan bahwa Anda sudah salah, sebaiknya kembalilah ke jalan demokrasi. Demokrasi itu pilihan rasional bangsa ini yang harus dikawal siapapun yang menjadi presidennya. Sebagaimana Jokowi dipilih secara demokratis, mestinya ketika mengakhiri kekuasaannya dikembalikan lagi jalan itu pada demokrasi itu. Oke, menarik tadi analogi Bang Gaudens soal naik gunung kemudian memilih jalur demokrasi dan juga oligarki. Ini artinya diingatkan para guru besar jangan sampai tersesat begitulah ya istilahnya. Tapi kalau kita lihat belakang dinamika yang terjadi Bang Gaudens, ini bawahannya juga dinilai sebagian analis juga ikut-ikutan mendukung praktek tersebut. Ini apakah artinya kalau menggunakan analogi tersebut ini tersesatnya berjamaah begitu bersama-sama didukung dengan bawahannya? Tersesatnya terlalu jauh sih ya.
karena mungkin tidak tahu bahwa udah tersesat sehingga diingatkan oleh para guru besar. Masih mending ada yang mengingatkan sehingga bisa kembali ke jalan yang benar, ketimbang tidak ada yang mengingatkan dan pada akhirnya menimbulkan chaos di Republik ini. Tentu itu yang tidak diinginkan. Para guru besar ini bersuara untuk mengingatkan jangan sampai peristiwa 98 itu terulang kembali. 98 kita tahu bahwa ketika demokrasi itu dipasung, mahasiswa itu turun ke jalan-jalan untuk meneriakkan reformasi. Sekarang ketika kita menikmati reformasi yang dibaptis dengan darah mahasiswa, mestinya kita tetap tegak lurus pada demokrasi itu. Apa sih sesungguhnya demokrasi? Demokrasi itu kan berjalan di koridor hukum, ada etika dan moral di sana. Nah, yang sekarang ini yang dipersoalkan oleh para guru besar itu, etika dan moral itu ditanggalkan habis-habisan, yang berjalan itu sesuai dengan titah penguasa aja gitu. Oke. Jadi tidak cukup hanya sekedar menyebut oke boleh ini hak demokrasi, itu tidak membuktikan bahwa sudah mendengarkan peringatan dari para guru besar ini. Ya, bahwa setiap orang boleh bersuara tentu bagus adanya karena itu memang demokrasi. Tetapi demokrasi yang dibangun selama ini kan lebih kepada demokrasi prosedural. Prosedurnya bahwa setiap 5 tahun itu ada pemilu. Tetapi substansinya bahwa di dalam substansi demokrasi itu semua orang itu punya hak yang sama untuk maju gitu kan. Dan maju untuk menjadi calon itu ada aturan-aturan. Yang terjadi pada pemilu sekarang ini kan aturan itu diterabas suka-suka gitu. Dimulai dengan yang terjadi di MK yang kemudian disebut sebagai cacat moral gitu, ada pelanggaran etik yang serius di sana. Nah ini kan berjalan terus. Betul. Karena itu diingatkan oleh para guru besar, kembalilah ke jalan yang benar, jalan demokrasi itu. Oke. Kemudian diikuti dengan pernyataan soal keberpihakan yang juga kembali menuai kontroversi. Nanti kami akan undang Anda pemirsa untuk berpartisipasi memberikan opini melalui sambungan telepon, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, guru besar bukan partisan, itulah yang menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Dan hingga kini Presiden Jokowi dinilai belum ada tanda-tanda menganggap atau mengindahkan gelombang kritik dari para sivitas akademika yang ditujukan kepadanya. Nah, ini menjadi pertanyaan karena Jokowi sendiri yang merupakan presiden pilihan rakyat, ini diharapkan bisa mengembalikan mandat kepada rakyat di akhir jabatannya sebagai seorang negarawan yang terhormat. Nah, kami akan meminta opini dari penelpon yang sudah bergabung dengan editorial pada pagi hari ini. Ada 3 penelpon yang akan kami undang. Yang pertama ada Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Apa kabar Pak Sukarwan? Selamat pagi Metro TV, selamat pagi semuanya. Silakan Pak Sukarwan. Ya, pertama-tama apresiasi ya pada guru-guru besar, institusi perguruan tinggi seperti UNPAD Bandung, ITB Bandung, IPB Bogor, UGM, UII, Unhas, dan lain-lain. Karena bagaimanapun saya juga komunitas sivitas akademika. Saya pernah mengenyam pendidikan di Gajah Mada dan di UII Jogja. Nah, ini sebetulnya pernyataan protes guru besar itu bagus, tapi terlambat.
karena coblosan sudah injury time. Dan narasi-narasinya tuh kalau kata-katanya tuh normatif menghimbau. Pak Presiden cuma enak jawabnya itu hak demokrasi. Harusnya agak keras sedikit, agak pedas kayak Profesor Kuncoro, Romo Magnis itu agak. Romo Magnis kan pernah nyinggung etik gundulmu, etik dasmu itu kan agak ekstrim itu. Kalau narasi-narasi guru besar tuh normatif ya paling terhadap Pak Jokowi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Oke, Pak Soekarwan, artinya kalau kritik ini dilontarkan lebih keras lagi menurut Anda apakah akan didengarkan atau diindahkan? Didengarkan, gini misalnya saya seorang RT ya, warga besok minggu saya himbau kerja bakti nggak bakalan datang. Nek saya kata-katanya narasinya gini, warga besok minggu kerja bakti, kalau yang nggak kerja bakti saya cek itu mesti berangkat. Oke. Yang kedua, ini resiko Pak, resiko pemilihan langsung. Makanya Ibu Mega bilang nyoblosnya 5 menit, resikonya 5 tahun. Baik. Karena sendugal apapun presiden kalau pemilihan langsung tidak bisa dilengsarkan. Itulah resiko Baik, Pak pemilihan Soekarwan. langsung, tidak bisa. Oke, sudah kami tangkap Pak Soekarwan. Poinnya terima kasih Pak Soekarwan bergabung dari Temanggung, Jawa Tengah. Selanjutnya Ibu Indra dari Cirebon. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Golden Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Indra menanggapi pernyataan sikap dari para guru besar ini. Ya, itu memang etika untuk menghidupkan para pejabat negara untuk bisa berbangsa dengan benar itu sulit dibedakan. Tidak mudah Bung Iqbal memisahkan seorang pejabat negara dengan pribadi. Ya, ada undang-undang itu yang nomor 653 tahun 2023 kalau tidak salah yang menyatakan bahwa untuk kepala daerah, menteri, calon presiden dan wakil presiden tidak mundur kalau mereka akan ikut dalam kontestan ini, hanya mengajukan cuti dan menggunakan fasilitas negara. Tapi sebagian juga sebaiknya calon presiden, wakil presiden mengundurkan diri serta memberikan contoh kepada rakyat untuk menjunjung tinggi etika dan moralitas untuk menjadi teladan. Jadi kembali lagi kepada hati nurani. Nah, rakyat di bawah sudah jauh dari dulu merasakan itu dan sudah ada suaranya. Tadi kan Pak siapa yang pertama itu mengatakan ini udah terlambat. Tidak terlambat, tapi tidak didengar. Padahal rakyat di bawah juga banyak yang pandai-pandai yang tidak bisa masuk perguruan tinggi atau menyelesaikannya, dan sekarang para akademisi ini menunjukkan partisipasinya untuk menyatakan bagaimana seharusnya seorang yang pejabat ini bersikap sebagai negarawan. Oke, baik. Iya. Bu Indra, terima kasih sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia. Kemudian ada Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Metro TV, kabar baik. Mudah-mudahan Metro selalu terus jaya. Kita sangat mengapresiasi, apa-apa yang dilakukan oleh para akademisi. Dan juga kita harus memberikan pandangan yang netral, maksud saya dalam hal ini. Kita kepingin pemilu ini yang selalu dikatakan adalah kontestasi bukan kompetisi ya, itu terjadi dengan yang indah-indah gitu loh. Saya kepingin katakan begini, kalau dasarnya hukum itu memang sulit kalau mau dilihat dari etika dan moral. Tapi kita negara hukum. Hukum itu dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 1 dengan bahasa Indonesia yang sederhana, bunyinya segala warga negara
berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Itu bahasa Indonesia zaman dulu ya. Itu pasal 12. Jadi kalau yang dipermasalahkan oleh guru besar itu masalah soal calon yang ini, sebenarnya undang-undang kita yang salah. Bahwa manusia Indonesia itu dianggap dewasa pada usia 20 tahun. Siapapun yang mau mencalon silakan. Tapi kan dibatasi dengan umur 40 tahun. Ini filosofinya karena Nabi Muhammad diangkat Nabi umur 40 waktu itu. Itu aja filosofinya. Sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, guru besar selalu mengatakan etika. Saya sesalkan, guru besar kalau mereka juga beretika, mereka menyampaikannya nggak perlu diekspos. Sampaikan, ini kan alumninya. Dan sekarang kan diakui di alumni. Tapi saat DKW diserang dengan ijazah palsu, nggak ada pembelaan dari UGM yang frontal yang kayak gini. Ini yang saya sesalkan. Sudah itu kalau dasar hukum, dalam prinsipnya, kalau tidak dilarang itu boleh. Nah soal presiden berkampanye, menteri kampanye, dalam undang-undang dasar kita ada nggak? Dalam undang-undang kita ada nggak dilarangan? Kalau nggak dilarang ya boleh. Kalau soal etika itu sudut pandang fakta boleh sama, sudut pandang boleh berbeda. Nah ini tadi maksud saya netral. Saya nggak ada kepentingan dengan calon-calon siapa. Saya rakyat Indonesia kecil di belakang. Mungkin bapak-bapak yang di Jakarta itu tahu bagaimana perkembangan negara ini. Nah tolonglah, apakah bapak-bapak juga mendukung itu dengan rasional atau dengan kepentingan? Sudah kami tangkap poinnya Pak Edward, terima kasih bergabung dari Bengkulu. Bang Godens, injury time apakah ini telat dan apa pengaruhnya? Ya sebetulnya sih tidak telat ya. Ketimbang tidak sama sekali tidak diingatkan. Ini kan bagus nih ada yang mengingatkan bahwa sudah salah jalan, kembalilah ke jalan demokrasi daripada tidak diingatkan. Tapi bukan soal waktunya tapi substansinya. Yang sekarang ini kan bukan noise-nya tapi voice-nya yang mesti yang didengar gitu ya, diamplifikasi. Dan kita harus berterima kasih kepada para guru besar, mereka menyuarakan suara rakyat mayoritas yang diam itu. Sekarang ini kan ada silent majority ya, mau teriak juga takut ditangkap, dikit-dikit sudah ditangkap gitu kan. Terpaksa mereka diam. Dan untungnya suara ini, denyut nadi masyarakat itu ditangkap oleh para guru besar dan disampaikan secara terbuka. Apakah harus disampaikan diam-diam seperti yang disarankan Pak Edward? Tentu katanya tidak perlu diekspos katanya. Karena apa? Karena ini bukan kepentingan pribadi, ini kepentingan publik. Kepublikan materi yang disampaikan oleh para guru besar ini yang harus disampaikan di ruang publik, bukan bisik-bisik. Kalau bisik-bisik ya tidak akan ada sesuatu diskusi di ruang publik. Dan kita harus berterima kasih kepada UGM yang pertama kali menginisiasi ini dan juga menjadi amplifikasi di semua perguruan tinggi, tidak hanya di Jawa, di luar Jawa juga. Kita berharap tujuan baik ini dengan cara yang baik disampaikan, didengar juga dengan baik-baik juga gitu. Tidak defensif mengatakan bahwa ada orkestrasi partisan. Ini kan pernyataan yang tidak bermanfaat sesungguhnya. Oke. Meskipun kalau misalnya memang benar-benar dilakukan, berbicara dengan baik-baik ya agak susah karena Presiden sibuk berkeliling Jawa begitu untuk membagikan bansos dan yang lain-lain melaksanakan kebijakannya sebagai seorang presiden. Nah tapi tadi ada pernyataan juga sulit dilihat dari etika dan moral karena kita sebagai negara hukum yang menggunakan hukum saja. Bagaimana Anda melihat itu, Bang Godens? Ya hidup ini kan tidak terkait dengan hukum saja ya. Kalau kita berdiskusi panjang lebar tentang hukum, tadi dikatakan bersamaan kedudukan di depan hukum. Kalau bersamaan kedudukan di depan hukum itu berarti menempatkan 3 calon presiden itu setara di hadapan kepala negara. Ini kan kepala negara ini kan berpihak pada salah satu, diduga ya, dituding berpihak kepada salah satu calon yang kebetulan ada anaknya di situ. Ketika ada hubungan kedekatan itu menjadi dasar, kita harus ingatkan ada loh tap MPR yang tidak membolehkan nepotisme. Ada loh undang-undang yang melarang nepotisme atau pemerintahan yang bersih dan anti KKN gitu kan. Nah inilah yang diingatkan oleh para guru besar dan mestinya itu juga menjadi renungan
bagi Presiden Jokowi sehingga tetap dikenang seperti pada mulanya dilantik menjadi presiden dianggap sebagai Pilihan harapan rakyat. baru gitu ya. Harapan baru jangan menjadi frustrasi baru gitu. Oke. Karena kalau misalnya memang sama di depan hukum itu menarik terkait dengan itu karena ya karena kenyataannya yang ditunjukkan selama ini malah justru tidak jadi terkesan tidak sama di depan hukum karena ada keberpihakan begitu ya. Ya Malah apalagi terkesan tidak netral. Ya apalagi terkait dengan sumpah presiden. Kan melafalkan sumpah kan melaksanakan Undang-Undang 45 dan undang-undang itu seluruh-seluruhnya. Nah seluruh-seluruhnya ini kan bengkok-bengkok ini sekarang. Oke, baik, nanti kita akan coba terus kawal untuk semoga tidak bengkok-bengkok lagi, namun kami akan kembali usai jeda. Kami harus jeda terlebih dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, kita masih membahas terkait dengan guru besar bukan partisan. Bang Godens tadi menarik soal poin ini para guru besar yang menyuarakan suara rakyat yang ada di bawah-bawah grassroots yang mungkin mereka tidak punya sarana untuk menyuarakan. Nah tapi kan soal pengawasan ya, ini artinya sampai harus diingatkan guru besar wakil rakyat kita yang di DPR dan juga Bawaslu artinya tidak menjalankan tugasnya atau bagaimana? Ya kita tahu bahwa penyelenggara pemilu itu kan KPU ya, yang mengawasi ada Bawaslu. Nah, KPU dan Bawaslu itu diawasi lagi oleh DKPP, Dewan Kehormatan. Nah, seluruh lembaga ini memang tidak bisa. Beberapa kali Bawaslu mengatakan politik simbol yang dimainkan oleh Jokowi itu tidak bisa diambil tindakan. Politik simbol itu misalnya ketika Jokowi tiba-tiba makan bakso bersama Prabowo di jalan pinggir jalan raya gitu kan. Itu kan politik simbol yang orang menafsirkan bahwa memang Jokowi ingin menyatakan bahwa dia mendukung Prabowo walaupun tidak terucapkan. Yang tidak terucapin itu yang ditafsirkan oleh masyarakat dan bisa dipahami karena memang Prabowo itu kan berpasangan dengan anaknya Jokowi sehingga dukungan seorang ayah kepada anak itu ya bisa dipahami walaupun dalam konteks kenegaraan mestinya tidak seperti itu. Karena tadi saya katakan bahwa sebagai kepala negara itu mestinya dia menjadi presiden untuk ketiga capres ini, bukan untuk salah satu capres gitu. Oke. Jadi kita tidak bisa memungkiri ya, dan itu sudah dalam sejarah tercatat bahwa akademisi, kemudian para tokoh bangsa itu menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan kita. Nah, bagaimana seharusnya hubungan antara penguasa dengan sivitas akademika dengan para tokoh ini, Bang, yang mencoba untuk mengingatkan? Ya, para akademisi itu wataknya itu kan selalu menyuarakan seruan moral ya. Apa yang baik dan tidak baik itu mereka serukan. Nah, ketika ada orang yang menyerukan baik dan buruk tentang sesuatu, mestinya kita berterima kasih itu loh, diingatkan sehingga tidak terlalu jauh salah jalannya itu tidak terlalu jauh sehingga masih bisa kembali lagi itu ke jalan yang benar. Ya di awal saya katakan kalau naik gunung gitu salah jalan ya tersesat nanti kan, supaya tidak tersesat dengarlah suara para guru besar ini, kembalilah kepada etika dan moral. Nah, etika dan moral itu yang menuntun kita di jalan demokrasi. Kenapa kita memilih jalan demokrasi? Ini kan untuk memperlihatkan bahwa rakyat itulah ya pemilik kedaulatan. Kedaulatan rakyat itu adanya di mana pada saat 14 Februari berada di bilik suara, ya memilihlah sesuai hati nurani. Kalau salah pilih ya ruginya 5 tahun gitu kan. Padahal cuma 5 detik untuk coblos gitu kan. Karena itu tetaplah rakyat sebagai pemilik kedaulatan, itulah yang menentukan nanti di bilik suara, bukan karena diiming-iming bansos atau apapun gitu. Oke, terakhir Bang, ini katanya memang sudah beberapa hari menjelang pencoblosan. Nah, apa yang harus ditunjukkan oleh seorang kepala negara yang merupakan pilihan rakyat ini untuk membuktikan bahwa memang dia tidak memihak dan mendengarkan seruan dari guru besar ini dan mengakhiri legasinya sebagai negarawan yang terhormat? Apa yang harus ditunjukkan di injury time ini? Ya, baik pula kalau Presiden Jokowi merespon pernyataan para guru besar itu dan mengatakan bahwa dirinya tetap tegak lurus pada Undang-Undang 45 gitu kan, dan melaksanakan undang-undang sesuai dengan
lafal sumpahnya ketika dilantik pada 20 Oktober, 20 Oktober itu mengucapkan sumpah yang sama. Mestinya Pak Jokowi itu dikenal sebagai seorang yang tokoh yang membawa harapan. Karena apa? Satu-satunya Presiden Republik ini yang bukan siapa-siapa, bukan elit partai, berasal dari pinggiran, masuk ke dalam pusat kekuasaan Republik ini. Karena itu mestinya ketika mau menyelesaikan tugas, tetaplah tegak lurus pada demokrasi gitu. Bang Godes, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Dan juga kita harus berterima kasih kepada guru besar tentunya, para sivitas akademika yang mau bersusah-susah untuk mengingatkan dan mengembalikan demokrasi yang ada di negeri ini. Dan pemirsa, gelombang kritik dari para tokoh hingga kampus sekaligus memperlihatkan betapa pengawasan dari lembaga yang mengemban amanat konstitusi, mulai dari DPR hingga Badan Pengawas Pemilu Bawaslu telah lumpuh. Masyarakat sipil pun terpaksa mengambil alih. Publik masih berharap kali ini Presiden Jokowi segera sadar alih-alih terus eksis dalam gelembung halusinasi yang memandang semua pengkritik sebagai partisan. Bagaimanapun juga, Jokowi merupakan presiden pilihan rakyat. Selayaknya Presiden Jokowi mengembalikan mandat kepada rakyat di akhir jabatannya dengan moral bernegara yang tegak. Itulah bentuk penghormatan kepada rakyat dari seorang negarawan yang terhormat. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.